Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita kali ini akan berbicara tentang sepak bola Indonesia memasuki usia ke-94. Artinya pada hari ini 19 April 2024 PSSI berulang tahun. Genap 94 tahun. Ya. Sebuah hal yang sudah cukup tua untuk sepak bola kita sejak pertama kali resmi berdiri pada 19 April 1930 dengan Ketua Umum pertama Insinyur Suratin. Dan saat ini Ketua Umum PSSI kita adalah Pak Erick Thohir yang juga adalah Menteri BUMN. Dan sejak beliau masuk terpilih pada Februari tahun lalu, berarti sudah 1 tahun 2 bulan lah dia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, berbagai prestasi sudah diukir. Ya. Artinya di sini sepak bola kita berkembang dengan pesat. Dan itu terlihat. Ya, bagaimana peringkat FIFA kita naik signifikan karena pada 18 April yang lalu FIFA resmi mengumumkan Indonesia itu paling signifikan ya. Di antara semua tim yang ada di seluruh dunia ini naik dengan 8 peringkat ya. Ada 30,4 poin kita dapatkan setelah menang di babak pra-Piala Dunia zona Asia di grup F menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan ya, dengan clean sheet kita menang 1-0 di Jakarta dan juga di Hanoi kita menang dengan 3-0 pada Maret yang lalu. Ini membuat peringkat kita meroket, bahkan kita setelah 5 tahun itu berada di bawah Malaysia, sekarang kita melampaui Malaysia. Malaysia di 136, kita di 134. Ya, terakhir dari 142. Kemudian kita melesat dengan 8 peringkat ini dan menuju ke 134. Kalau kita bisa menang melawan Irak pada bulan Juni depan dan juga menang melawan Filipina dalam rangkaian 2 pertandingan terakhir di grup F, peringkat kita akan naik lagi. Ya, akan mungkin bisa naik 5-6 peringkat lagi dan ini bagus. Nah, kado buat PSSI itu ada pada hari ini juga sejalan dengan prestasi atau kemenangan yang dibuat oleh tim nasional U23 kita yang saat ini sedang bertanding, sedang berada di Doha. Dan kemarin sudah bermain melawan Australia setelah di pertandingan pertama kalah melawan Qatar. Kita menang melawan Australia lewat gol Komang Teguh. Ini juga saya pikir sebagai hadiah buat tim nasional ya, yang dibuat oleh tim nasional ke PSSI. Dan pantas kalau Pak Erick Thohir ini bergembira ya, ketika dia melihat kita bisa memenangkan laga melawan Australia karena tidak mudah mengalahkan Australia yang selalu menang dalam 3 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Asia. U23 khususnya kita tidak pernah menang. Ya, kalah 1-0, 3-2 dan kalah juga 1-0 terakhir pada 2021 yang lalu. Sekarang di ajang resmi kita menang melawan mereka dengan 1 gol. Mestinya ada 2-0. Kalau Marcelino Ferdinand bisa memanfaatkan dengan baik ya, lebih cepat timingnya untuk bisa menyambut umpan dari Nathan Cho di akhir pertandingan, kita bisa menang. Tapi oke lah, yang penting kita bisa mendapatkan 3 poin di grup A, grup yang sangat keras ini, membuka peluang kita untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Dan ini suatu hal yang sangat baik. Untuk hadir di Piala Asia U23 saja sudah sejarah bagi kita. Karena ini untuk pertama kali. Sejak Piala Asia itu digelar pada 2013, inilah pertama kali ketika kita lolos dari kualifikasi di Solo, di Stadion Manahan Solo, mengalahkan Taiwan dan mengalahkan Turkmenistan. Kita hadir pertama kali. STI yang membawa itu. Ya, sudah merupakan sejarah juga. Ya. Dan kita setelah 17 tahun menanti, pada Januari yang lalu kan tim senior kita ikut di Piala Asia. Setelah 17 tahun kita nggak hadir, dan kita mengukir sejarah. Pertama kali lolos dari fase grup. Masuk ke babak 16 besar. Walaupun di 16 besar kita kalah Australia saat itu. Tapi itu sudah sejarah juga. Rangkaian sejarah ini yang paling bagus. Di SEA Games. Ya, bagaimana kita setelah mungkin menunggu paling tidak ada 32 tahun kalau nggak salah ya. Sejak terakhir kali kita medali emas di Manila. 91. Rocky Putrai dan kawan-kawan. Dan kemudian diukir dengan timnya Indra Safri. Kita mendapatkan medali emas di saat Pak Erick sudah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Jadi itulah rangkaian prestasi yang bagus diciptakan oleh tim nasional kita. Juga bagaimana kita menjadi tuan rumah yang sukses di penyelenggara untuk U17. Semua berlangsung dengan baik, diakui oleh FIFA. Jadi memang ini rangkaian proses menuju ke Indonesia maju. Karena Pak Erick ini sudah mengatakan dia ingin memberikan suatu catatan baik buat sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia yang bersih, ya, yang lebih maju dari semua aspek, tapi harus step by step, tidak langsung satu kali. Ya, dia memulai itu dengan tim nasional, dan kita lihat pemain-pemain yang naturalisasi itu banyak, pemain-pemain yang datang dan meningkat
performa kita, tim nasional kita sekarang berpeluang untuk bisa maju ke babak selanjutnya, ke putaran ketiga. Ya, karena kalau kita menang melawan Irak atau menang melawan Filipina, kita bisa lolos. Dan kita sekarang sementara berada di bawah Irak di klasmen. Jadi peluang itu ada. Kita akan menciptakan sejarah lagi kalau kita lolos ke putaran ketiga. Dan peluang untuk bisa lolos ke Amerika, Meksiko, Kanada pada 2026 juga di depan mata. Kita akan bersaing dengan 17 negara lainnya. Karena secara total kan ada 18 negara nantinya di putaran ketiga. Dibagi dalam 3 grup dengan masing-masing grup itu A, B, C, 6 grup. 2 posisi teratas, juara runner-up akan lolos. Sambil menunggu 2 lagi yang akan diambil dari peringkat ketiga, peringkat keempat akan diadu lagi. Jadi peluang itu sebenarnya ada ya buat tim nasional kita. Nah, dalam rangka untuk pembinaan ke depan, Erik juga tidak melupakan dari grassroots ya yang ada. Walaupun ada tim nasional, tapi dari semua dia pembinaan usia muda pasti akan ditingkatkan. Makanya sekarang kan terus untuk U17, ini U20, U23, semua. Jadi tim nasional dia akan benahi menjadi lebih baik sambil melihat kompetisi Indonesia juga harus lebih baik. Dan itu juga yang diinginkan oleh pelatih kepala Sintayong, bahwa kompetisi harus bagus. Dan itu menjadi perhatian nantinya. Pembinaan usia muda itu sudah dalam benak. Pak Erik sudah mengatakan semua akan dijalankan dengan baik. Untuk putri, kompetisi putri akan dilihat karena pelatih dari Jepang juga sudah ada untuk tim nasional putri kita. Jadi semua aspek perwasitan itu sudah dalam pemikiran Pak Erik. Makanya satu-satu kita selesaikan yang baik. Yang setelah tim nasional, kompetisi yang bagus, pembinaan usia muda, wasit ini yang paling penting juga, sehingga menimbulkan bisa memimpin pertandingan Liga 1 dengan baik. Ya, karena ini harus menjadi perhatian utama, apalagi dengan munculnya match fixing ya. Kita akan tunggu nantinya ke depan bagaimana sepak bola Indonesia berkembang dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Erik, dan prestasi tim kita juga akan lebih baik. Ya, banyak juga yang menunggu. Ya, pemain-pemain siapa lagi yang akan didatangkan untuk memperkuat tim nasional kita. Ya, baik di tim senior dan mungkin mereka bisa memperkuat di tim U23 karena sekarang sudah terlihat kan. Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Cho, semua pemain-pemain tim senior yang bisa dipakai di tim U23. Karena banyak pemain-pemain senior tuh yang bermain, Witan Sulaiman, ada Rizky Ridho, ya, Pratama Arhan, Marcelino, Ferdinand, semua pemain-pemain muda kita yang dipakai oleh STY. Jadi luar biasa pembinaan ini secara berjenjang dilakukan dengan baik oleh PSSI, dan semoga sepak bola kita terus bisa berkibar ya, dan kita bisa berbicara bukan saja di level ASEAN tapi di Asia tentunya. Ini menjadi bidik. Ya, kita harus berbicara di Piala Asia, berbicara untuk bersaing lolos di Piala Dunia. Ya, untuk bisa ke sana harus berkualitas tim nasional kita. Pemain-pemain harus top. Harus di grade A di semua lini. Itu yang sedang dirintis oleh Pak Erik. Ya baru 1 tahun, masih terlalu muda memang. Kita tunggu 2-3 tahun ke depan, kita akan lebih kuat memang untuk sepak bola kita. Ya, sambil kita berdoa bahwa tim U23 kita juga bisa melaju terus, bisa menang melawan Jordania nantinya pada tanggal 21, dan kita bisa lolos ke babak 8 besar. Karena kita juga bisa membidik salah satu tiket ketika masuk ke semifinal untuk Olimpiade musim panas di Paris, karena peringkat 1-3 akan langsung lolos, peringkat keempat akan melalui playoff. Ya, playoff dengan wakil Afrika. Dalam hal ini Guinea yang sudah menunggu peringkat keempat yang ada di U23 kita. Semoga semua bisa berjalan dengan baik, dan doa bersama dari masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola kita, bersama dengan tim nasional baik di tingkat junior sampai di tingkat senior. Selamat ulang tahun untuk PSSI yang ke-94. Jaya selalu sepak bola Indonesia. Dengan saya Bung Ropan, ciao.